Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Ali Sakti. Saya reminder tentang blog endokrin. Jadi saya di sini akan menjelaskan NPM saya 271. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu adalah keadaan di mana kadar glukosa itu darah di bawah 60 mg atau per dl. Atau dasar glukosa itu kadar glukosa darah itu di bawah 80 mg per dl. Dengan gejala klinis, hipoglikemi merupakan komplikasi akut dari penyandang diabetes mellitus dan geriatri. Nah, etiologinya itu ada overdosis obat hipoglikemi, insulin atau sulfonylurea. Penurunan kebutuhan insulin itu ada gagal ginjal kronik pasca persalinan, sama yang ketiga ada asupan makan tidak adekuat, atau yang keempat ada aktivitas fisik berlebihan. Faktor resikonya itu bisa terjadi pada usia tua, penyakit kronik, dan riwayat operasi bariatrik. Nah, untuk usia tua itu fungsi organnya itu menurun, metabolisme dan pembuangan obat lebih lambat, respon hormon penyeimbang gula melemah, sama gejala hipoglikemi itu sering tidak khas atau telah disadari. Penyakit kronik itu seperti gagal ginjal, gagal jantung, malnutrisi. Gagal ginjal itu insulin dan obat hipoglikemik lama di tubuh atau efeknya berlebihan. Gagal jantung itu perfusi hati menurun atau produksi gula terganggu. Nah, malnutrisi itu cadangan glukosa glikogen rendah, mudah jatuh ke hipoglikemi. Nah, yang ketiga itu ada riwayat operasi bariatrik. Ini penyerapan makanan berubah dan lebih cepat. Lonjakan insulin itu berlebihan. Asupan makanan terbatas itu pasukan glukosa tidak stabil. Yang ketiga ada resiko hipoglikemi, postprandial meningkat. Nah, patofisiologinya itu terjadi akibat kurangnya asupan glukosa atau peningkatan penggunaan glukosa. Misalnya karena insulin, penyakit kronis gitu. Kondisi ini menurunkan suplai energi ke otak dan otot, sehingga menyebabkan gangguan kesadaran, nyeri kepala, kelemahan otot, mual dan intoleransi aktivitas serta memperburuk ketidakseimbangan malnutrisi. Nah, diamnesis itu rasa gemetar, perasaan lapar, terus pusing, keringat dingin, jantung berdebar, gelisah, penuh kesadaran, bahkan sampai dengan kejang atau tanpa kejang. Nah, di pemeriksaan fisik itu kita jumpain ada pucat, diaporesis atau keringat dingin, tekanan darah menurun, frekuensi denyut jantung meningkat, sama penurunan kesadaran. Sama defisit neurologikal vokal atau refleks patologis positif pada satu sisi tubuh sesaat. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu dari rutin kita dapati rendahnya kadar glukosa darah sewaktu. Nah, untuk tata laksananya, kalau sadar berikan gula murni 30 gram 2 sendok makan atau sirup atau permen atau gula murni, bukan pemanis pengganti gula atau gula diet, dan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua itu hentikan obat hipoglikemik sementara. Yang ketiga ada pantau glukosa darah sewaktu tiap 1-2 jam. Yang keempat pertahankan GD sekitar 200 mg per dl bila sebelumnya tidak sadar. Yang kelima, cari penyebab hipoglikemi dengan amnesis baik ataupun aloamnesis. Penurunan kesadaran itu yang pertama diberikan untuk penurunan kesadaran, satu diberikan larutan dextrose 40% sebanyak 2 flakon atau sama dengan 50 ml. Yang kedua itu bolus intravena. Yang ketiga diberikan cairan dextrose 10% per infus 6 jam per kolf. Keempat tuh periksa GDS setiap 1 jam untuk pemberian dextrosa. Nah, untuk prognosis pada umumnya itu baik bila penanganan cepat dan tepat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.